Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Palepi dengan NPM 2020 4350 1766. Ingin menjelaskan untuk project ini. Nah, ini tampilan awalnya seperti ini. Kita langsung mulai aja, kita play. Nah, di awal-awal kita harus memasukkan username, terus passwordnya. Nah, kita klik login. Lalu ini sudah berhasil login. Nah, seperti judulnya, saya mengambil konsep untuk electronic medical record. Nah, untuk praktek bidan mandiri. Nah, untuk master datanya sendiri itu ada 4. Terus di transaksinya itu ada 2, tapi transaksinya itu kita masukkan ke master data. Jadi master data itu ada 6. Lalu laporan itu ada keuangan, ada obat, ada pasien, dan rekam medis. Nah, kita coba satu di data pasien. Kita klik. Habis itu masuklah ke seperti form untuk data pasien, tampilan form data pasien. Nah, di sini kita masuk seperti kita kasih contoh nama Fahri. Sudah. Terus ini untuk jenis kelaminnya laki-laki. Lalu kita ketik alamatnya, semisal di Jalan Angsa nomor 10. Nah, kita tulis di sini nomor teleponnya di 0895 dan lain-lain. Nah, lalu kita di sini klik tanggal lahir. Nah, ini ada buat kita membuka kalender. Nah, jadi kita tidak perlu ribet. Kita tinggal di sini, kita tinggal turunkan tahunnya. Misalkan dia lahir di tahun 2000. Nah, ini untuk tabel bulannya kita bisa pilih, misal dia di bulan September. Nah, ini itu tabel untuk pemilihan tanggal lahirnya. Kita misalkan di tanggal 15. Nah, sudah komplit semuanya, kita simpan. Sah. Nah, data di sini berhasil disimpan. Kita klik OK, lalu kita turunkan ke bawah. Nah, di sini sudah terdaftar untuk nama pasien. Ya. Nah, semisalkan di data dokter. Oke, selanjutnya kita ke data dokter. Nah, di data dokter ini, semisal kita ambil Dokter Andi dengan ID-nya kita tambahin di angka 11. Kita tulis angka 11, selanjutnya kita tulis Dokter Andi. Dokter Andi. Nah, di sini kan sudah ada nih spesialisnya dokter umum. Lalu, dokter umum, spesialis anak, nah banyak. Jadi dia itu tergantung dengan nama dokternya. Kita pilih dokter umum, sudah sesuai. Nah, lalu kita klik nomor teleponnya sesuai dengan yang ada di tabel paling bawah, yaitu 0811 000001. Nah, ini kita simpan. Nah, di angka 11 ini atau di ID 11 ini itu sudah terdaftar nih dokter Andi dan dokter umum. Itu spesialisnya dokter umum. Nomor teleponnya sekian. Jadi ini udah tersimpan. Kalau kita klik, dia sudah muncul di atas. Tuh, selanjutnya data rekam medis, data obat. Nah, data obat. Misalkan apa yang dibutuhkan oleh dokter Andi. Misal kita cari di 25, kita tambahin dulu ID obatnya jadi 249. Nah, kita cari nih obatnya tuh harusnya pakai obat apa. Misal
obatnya itu kita pakai OBH Kombi. Kita tulis OBH Kombi. OBH Kombi. Nah, kan OBH Kombi itu dia sirup. Ini kita pindahin jenis obatnya ke sirup. Nah, stoknya di bawah itu tabelnya stoknya itu ada 50. Berarti kita tambahin lagi 50. Dan di harganya kita tambahkan lagi di 10.000. Nah, kita simpan. Nah, gagal. Bentar. Oh, jadi salah. Ini kan 249 sudah ada. Kita ganti ID obatnya di angka 258. Nah, baru bisa kita simpan. Karena kan tadi sudah salah nih, karena sudah terdaftar di 249 itu Volavit tablet dengan stoknya itu 55 dan harganya itu di 2.000 rupiah. Nah, jadi ini tuh tabel ini itu untuk memperbarui data obat-obatnya pasien. Tuh, nah ini di sini sudah terdata OBH Kombi di ID obatnya 258, jenis obatnya sirup, stoknya itu masih ada 50, harganya itu 10.000. Nah, sudah selesai ini obat-obatan, kita pindah ke data rekam medis. Nah, misal tadi kan data rekam medis itu kita ganti nama pasien jadi Fahri dengan sesuai yang data pasien tadi. Dengan dokter itu Andi. Keluhannya batuk dan pilek. Diagnosanya apa ya kira-kira ya? Batuk berdahak. Nah, untuk tindakannya hanya diperiksa. Semisal itu ya. Nah, untuk resepnya meminum obat sirup OBH. Nah, ini semua sudah selesai, kita simpan. Nah, data berhasil disimpan, kita klik OK. Nah, kita slide ke bawah. Maaf. Kita slide ke bawah. Nah, di sini sudah ada nih Fahri dengan dokternya itu Andi, keluhannya batuk dan pilek, diagnosanya batuk berdahak, tindakannya hanya diperiksa dan resepnya meminum obat sirup OBH. Selesai. Lalu nah, selanjutnya kita masuk ke transaksi, yaitu konsultasi. Nah, konsultasi kita masukin nama pasien yang tadi, yaitu Fahri. Kita cari dulu, Fahri kita masukin dengan dokter Andi. Nah, ini tanggal konsultasinya. Misalkan kita taruh di 2025 bulan Juli, kita taruh di tanggal 11 untuk Andi konsultasi. Dan biaya konsul, semisal kita taruh di angka 200.000. Ini hanya semisal ya. Untuk biaya rawatnya itu tidak ada, atau kita kosongin aja. Dan total biayanya itu ada di semisalkan kita tidak tahu nih mau jadinya berapa, kita tinggal pencet aja dihitung, nanti dia akan keluar di nominal sini. Nah, sudah, lalu kita simpan. Nah, ini data berhasil disimpan nih, kita klik OK. Nah, di sini nanti akan muncul kode, karena tadi kan mungkin nolnya terlalu banyak ya, jadi ada kode yang nolnya itu kelebihan gitu. Sudah selesai, kita langsung beralih ke pembelian obat. Nah, maaf sebelumnya, semua ini
untuk harganya itu bisa kita ubah sesuai atau tergantung dari biaya konsulnya tersendiri atau biaya rawatnya tersendiri. Nanti tinggal disimpan di sini atau diubah di sini. Atau kalau misalkan ini kita bisa ngeriset atau dihapus lagi. Nah, kalau untuk mencetak stroke itu bisa tinggal klik ini. Nah, lalu kita beralih ke pembelian obat. Nah, kita masukin nama Fahri sesuai dengan data pasien yang tadi kita input. Nah, untuk obatnya apa tadi? Obatnya itu OBH. OBH kombi di angka 258 sesuai ID yang tadi. Tanggalnya ini sesuai dengan yang tadi konsultasi. Terus harganya itu sudah tertera di sini. Total tinggal kita hitung. Oke, salah. Kita tulis di sini 10.000. Nah, tinggal kita hitung. Nih, nanti angkanya muncul di sini. Ini angka dari harga atau jumlah itu dapat kita ubah. Nanti kalau kita mau tahu totalnya tinggal kita klik hitung. Lalu kita simpan. Nah, ini kan data sudah berhasil disimpan. Kita tinggal klik OK dan datanya sudah ada di sini. Nah, jadi untuk pembelian obat sampai di situ. Nah, lanjut lagi ke bagian laporan, yaitu keuangan. Nah, ini di sini tuh laporan keuangan pembelian dan konsultasinya si Fahri. Nah, ini untuk obat-obatannya Fahri atau yang sebelumnya itu dapat ada di sini, terdapat di sini. Nanti kita tinggal cetak reportnya aja. Nah, ini untuk pasien. Nah, pasiennya di sini ada Fahri di ID nomor 15, ada alamatnya, ada nomor teleponnya, dan ada tanggal lahirnya, dan pasien-pasien sebelumnya. Nah, kalau misalkan kita mau cetak report atau mau ngeprint tabelnya ini, itu tinggal klik yang ini atau yang ini. Selanjutnya itu ada rekam medis. Nah, rekam medis itu ada nama pasien yang kita input tadi, nama dokter, terus habis itu keluhannya, diagnosa, tindakan. Tuh. Nah, nanti di sini tinggal ekspor PDF yang ada di tabel sini. Tinggal kalau yang mau cetak reportnya itu tinggal klik yang ini. Jadi segitu aja untuk laporan atau tugas untuk UAS hari ini. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.